kali ini kita ada di depan warung TNK dan kali ini kita singgah untuk makan-makan di sini. Makanannya enak banget. Ya. Buat teman-teman kita yuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari dengan siapa? Ada siapa namanya? Ada yang satunya? Fitri. Oke. Mampir sini ya. Padatnya jadwal syuting misteri, tim Coretan Bahari menyempatkan meluangkan waktu untuk melakukan meditasi alam untuk penyegaran. Kali ini tim memilih lokasi meditasi wisata alam Danau Losong Batu di Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Tidak mudah untuk sampai di lokasi wisata Losong Batu karena akses badan jalan yang masih tanah dan banyaknya tanjakan yang terjal. Wisata Losong Batu ini terletak di kawasan Taman Nasional Kutai, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Bagi pengendara sepeda motor hanya bisa dilintasi dengan jarak sepanjang kurang lebih 4 km. Setelah itu akan dilanjutkan dengan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 3 km atau 45 menit. Bagi pejalan kaki, momen ini sangat cocok bagi komunitas pecinta alam. Harus melewati tanjakan dan turunan yang terjal, kita juga akan menikmati sebuah pemandangan yang indah dan menghirup udara segar dari hutan yang masih alami. Kawasan ini juga masih banyak kita dapati pohon-pohon besar yang menjulang ke langit, dan terkadang kita akan mendapati gerombolan orang hutan yang jinak. Jalan setapak ini sangat aman kita lewati dari binatang buas dan ular yang berbisa. Taman Nasional Kutai merupakan kawasan pelestarian alam yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan mewakili ekosistem hutan hujan tropis daratan rendah. Tipe vegetasi yang terdapat di kawasan ini adalah tipe hutan dataran rendah yang didominasi oleh ulin, meranti, dan kapur. Kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang penting untuk perlindungan flora dan fauna. Salah satu alasan utama kawasan ini ditunjuk sebagai taman nasional adalah karena keanekaragaman hayati yang tinggi, baik keanekaragaman hayati tingkat genetik, spesies maupun ekosistem. Anda juga bisa menjumpai flora yang semakin langka seperti tumbuhan gaharu, kantong semar, dan anggrek hutan. Di TNK juga hidup sekitar 80% dari seluruh jenis burung di Borneo, dan lebih 80 jenis mamalia Borneo termasuk orang hutan. Pemirsa Coretan Bahari, akhirnya kita sampai pada tujuan, yaitu wisata Danau
Lesong Batu. Pastinya lelah kalian akan tergantikan oleh pemandangan yang indah serta nyaringnya bunyi derayan air yang mengalir di bebatuan Danau Lesong Batu. Gimana? Indah kan? Kalian akan bisa menikmati kejernihan serta dinginnya air di danau ini. Buat foto-foto, view-nya keren-keren loh sahabat coretan. Tempat ini rekomendasi banget buat kalian kunjungi bersama orang-orang terdekat kalian. Kalian bisa juga melakukan aktivitas dengan berenang di danau ini. Dijamin aman guys, gak ada binatang buasnya, apalagi buaya. Tempat ini juga sangat cocok untuk melakukan meditasi alam. Meditasi memang punya manfaat yang seringkali tak disadari, tak hanya memberikan sensasi rileks alias ketenangan, tetapi juga membantu peningkatan kesadaran alam pikiran kita. Air yang mengalir ini juga sangat aman untuk dikonsumsi langsung, gak bakal bikin sakit perut guys. Buat kalian yang suka camping, tempat ini juga sangat cocok sambil menikmati suara air terjun dan suara jangkrik yang saling bersahutan di malam hari. Kenapa? Coba cerita. Sakit kenapa? Ya, lemas. Coba ceritakan. Ini siapa yang masuk ini siapa? Pengen cerita apa? Pengen cerita apa yang masuk?
Pengen cerita. Gak mau cerita. Kalau gak mau cerita ya keluar. Kalau gak mau cerita, gak mau dibantu. Gak mau dibantu. Mau dibantu apa? Coba cerita biar kami tahu, coba. Kita jauh-jauh loh datang ke sini. Kita pengen ngangkat loh cerita. Kita pengen tahu. Ikat kaki. Oh, diikat kaki, lepas. Terus gas. Sakit panas. Ya. Siapa yang ikat dulu? Siapa? Di sana. Siapa memang yang di sana itu siapa? Yang di sana siapa itu? Jahat, dia jahat. Iya. Siapa? Ada apa? Putri sama di sana ada apa? Kenapa dia jahat sama Putri? Putri salah apa sama dia? Putri ada salah sama dia? Tempatnya nggak boleh. Tempat ini nggak boleh Iya. ditinggalin sama Putri. Tuh. Emang dia siapa? Nggak tahu. Putri sudah lama di sini. Senang tinggal di sini, senang. Ya. Nanti kita bantu ya Putri tinggal di sini ya. Nanti Putri cerita dulu ya. Ya, Putri dulu di sini disuruh siapa? Pangeran. Oh, pangeran. Jaga. Oh, suruh jaga. Di sana ada goa. Iya benar. Oh, ada goa. Rumah. Rumah. Ah. Seperti goa gitu. Nah. Oh, pangeran itu anak ratu ya? Ah. Gitu. Jadi Putri disuruh jaga di sini sama pangeran. Di sana pangeran siapa namanya? Kalau saya boleh tahu. Pangeran siapa? Panas. Mana? Kenapa panas? Sakit. Banget. Oh, tidak. Coba kan dilepas dulu kan? Coba lepas dulu. Mana kakinya? Ya, nah, kita lepas semuanya. Kita bebaskan malam ini. Ya, enak kan? Ya, pemirsa, kita lagi istirahat sambil menunggu petunjuk apa yang akan kita dapat gitu ya. Sementara di saat kita kumpul lagi santai seperti ini, kita tetap untuk connect gitu ya di dalam sebuah dimensinya para leluhur yang ada di sini. Dan ini terlihat oleh Teteh gitu. Mungkin Teteh bisa diceritakan untuk yang dilihat Teteh nih. Maksudnya nih, ini keadaan yang sekarang di lokasi ini. Ya, sekarang lagi ada acara Lagi hubungan antara Ratu dan ratu dan raja. dan tadi juga kita dengar ya, maksudnya ada suara beduk di arah sana gitu ya, kemudian kayak ada suara kentong gitu di arah kiri kita gitu, jadi seakan itu sebuah kode gitu Teh ya. Ini aja posisi Teteh lagi ngeliat mereka yang dari arah sana pada datang semua, dari arah sana datang semua. Berbondong-bondong gitu Iya. ya, menghadiri acara ini gitu ya, Karena pertemuan memang gitu lagi ya, ada pertemuan ada pertemuan gitu. antara ratu dan raja.
Gitu. Karena memang yang masuk di awal tadi bahwa dia menunjuk di arah depan kita ini, gitu ya kan. Itu ada sebuah tempat gitu. Dan Kalau untuk istilahnya mereka sih ini istana. sana gitu ya. Istana, Istananya ya. mereka di sana Istana, gitu ya. iya. Aha. Tapi kayak kita orang awam yang apa, sebuah gua. Tapi untuk mereka di sana ini Istananya istana mereka memang gitu. megah sekali. Ya. Karena memang dulu ceritanya itu kan memang di zamannya Sultan Sulaiman gitu ya. Ya. Karena memang membuat sebuah tempat gitu ya. Mungkin itu sebuah goa gitu ya, yang dimana memang tempat itu untuk tempat berkumpulnya mereka. mereka gitu ya kan. Dan sebenarnya sih goa itu untuk Cuman masyarakat. di sini yang Masyarakat. Fatmah lihat Ya. anehnya ini putri ini nggak mau nampakkan mukanya. Ini sudah yang jadi pertanyaannya Fatma dari tadi, pengen ngelihat muka Pengen si ngelihat putri, gitu ya. nggak Ah. bisa. Kalau si pangeran memang gagah berpakaian hitam, si putri ini berbaju kuning emas, semua emas. serba kuning. Serba kuning gitu Ah. ya. Kayak dia pakai kemben gitu ya. Dibilang kemben, Bukan juga. kemben sih. Kalau kemben kan cuman maaf ya, ini apa setengah dada ya? gitu. Iya. Cuma memang dia masih pakai mahkota. Hmm. Di sini ya kok kayak macam apa sih, gelang? Ada gelang Ini yang bingung Fatmah lihat di sini. Ini nempel gelang- gitu ya. Ah, Gitu. Ah. gelangnya ini kepala ular atau antara dua sih, buaya. Gitu Cuman, ya. karena memang dia mukanya nggak mau dinampakkan. Maksudnya nggak Iya, menghadap di nggak posisi, menghadap. di posisi teteh sekarang gitu Enggak. ya. Karena teteh dulu jauh ini ya, jauh. Ngelihat dari kejauhan aja Ah. gitu ya, di arah di depan kita gitu. Mm-mm. Dan nggak hanya putri mungkin deh ya, mungkin para dayang gitu ya. Banyak, dayangnya Banyak banyak. sekali Nah, gitu ya. yang anehnya di acara ini mereka harus berpakaian kuning. Ini apa sih maksudnya ya? Dari pertemuan mereka ini ada apa gitu nah? Ya kalau memang ini sebuah pertemuan raja dan ratu gitu ya, memang identik sih dari kerajaan itu memang Harus diharuskan ya Pak ya? diharuskan Ah. pakai kuning itu. Penasaran banget pengen lihat muka si putri. Kenapa enggak? Dan cantiknya sanggulnya itu tinggi, sanggulnya tinggi. Sanggul pakai sanggul tinggi gitu. Iya, ya. iya. Tuh, jadi kita sementara ini sih belum dapat petunjuk gitu ya, karena kita memang kita memohon izin gitu. Ada yang seseorang yang diutus untuk kita bisa berkomunikasi gitu ya. Dan karena ini dalam suasana masih acara gitu, jadi kita belum bisa mulai acara ini. Tapi kita bisa menceritakan tentang apa yang dilihat gitu ya. Kita sekarang gitu ya, dilihat teteh ini sekarang itu ini dalam proses acara gitu. Memang lagi rame mereka lagi ya. Itu yang tadi Fatmah bilang kan, antara Raja Marathi ini lagi memang ada pertemuan. Ada pertemuan. Tapi mereka sempat terpisah atau gimana? Kok harus ada acaranya atau memang? Belum bisa kita gali Ya, ceritanya gitu ya. Kita hanya Karena hanya Fatmah ini di melihat depan saja, Fatmah ya. ini dayangnya banyak banget. Banyak sekali ya. dayang. Oke, jadi apakah di dalam pertemuan itu, di dalam acara itu ada sebuah jamuan-jamuan gitu yang teteh lihat nih? Ada seperti jamuan gitu untuk para undangan gitu, untuk para yang datang ke sana gitu. Seperti apa Nah yang ini yang Fatmah lihat, ini rombongannya antara rombongan si putri atau raja ya? Yang baru datang nih. Nah, mengawal ini mungkin ya, mengawal antara Tapi tunggu raja dulu, atau ratu gitu ya. Nah, kok di sini ada kereta? Ini kereta kencana. Apa sih? Kereta kencana gitu yang kayak seperti kereta Dibilang kuda gitu ya. kuda, Bukan juga. tapi kok ada mahkotanya ya? Ada mahkotanya gitu. Serba kuning memang sih, kuning juga. Nah, Arahnya dari sana loh. dari sana ya, sebelah Iya. kanan kita ya gitu ya. Arahnya dari Mendekat ke istana itu ya. Iya, tapi ini banyak banget. Kok ada
banyak penggawanya teh yang Yang- ikut dalam barisan itu. Nah ini ada lagi berjubah putih, siapa ini? Jubah putih. Nah, oke, jadi ini kita sedang melihat dari kejauhan gitu ya. Kita masuk di dimensinya para leluhur. Kita, Jubah putih ada 2 orang. jubah Tapi putih kok ada 2 dia orang. ada di belakang kereta itu. Ada seperti mengawal gitu ya dari Ada nggak Pak ya dengan sangkut pautnya dengan kerajaan dari Kartanegara nih ya? memang sih ini sebenarnya nih wilayah ini kan wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Ini wilayahnya Iya, memang. karena 2 orang ini Ya. apanya raja ini dua. Kalau Fatma lihat sih kayaknya ini anunya satu pengawalnya ratu, Awal bukan gitu pengawal ya. sih Jadi kalau di dalam barisannya. tapi herannya Ratu. ratu kok salam ke dia, hormat ke dia gitu nah. Hormat ke Yang siapa 2 nih? orang ini, Yang 2 orang yang ini ya. baju Gitu ya? jubah putih, Ya. yang baru datang rombongan ini barusan ini. Ya. Karena memang biasanya sih yang saya tahu gitu ya. Sultan gitu kan maupun raja gitu biasanya dia tidak lepas dari orang alim ulama gitu sebagai penasehatnya beliau dan boleh kita katakan tuh tuan gurunya beliau gitu. Penasehatnya ya, mungkin Pak ya. sebagai Karena penasehat gitu. saya lihat posisinya putri ini tunduk sekali sama Berarti benar yang gitu 2 ya. orang Ya. ini. Tapi saya kagum dengan raja, gagah sekali, gagah. Pakai mahkota gitu. Iya pakai mahkota, cuman berpakaian baju hitam. besarannya gitu, Hmm. seperti Bajunya hitam. Aha. Ada coretan kuning-kuning apa? Kayak pendek itu apa ya? Pendeng yang gede gitu ya. Ah. Kayak pendeng emas gitu ya. Cuman di sini kok banyak anak kecil. Anak kecil. Itu mungkin apa ya? Mungkin kayak pagar ayu gitu ya. Kayak ya. Kayak pagar ayu gitu. Jadi ada sebuah pertemuan gitu ya. Kita lihat. Sebuah pertemuan di arah depan kita gitu. Jadi kita hanya ya, mencoba untuk melihat gitu ya di sebuah dimensi itu dan kita berbagi cerita nih gitu. Berbagi cerita apa yang kita lihat. Jadi ada sebuah rombongan ratu gitu kan di samping itu ada para penggawanya, ada dayangnya, ada putri-putrinya, ada pengawal-pengawalnya gitu kan. Menghadap 2 orang yang memakai jubah gitu dan dia hormat itu yang dilihat oleh Teteh gitu. Sementara kita masih menunggu mudah-mudahan selesainya acara di sana gitu, kita bisa untuk menggali lebih dalam tentang cerita ini gitu. Harapan kita sih ada seseorang gitu yang diutus gitu ya masuk di dalam dimensi kita agar kita bisa menggali untuk tanya jawab gitu ya, kita bisa mengangkat dari torehan cerita dari cerita sejarah di sini, cerita Bahari gitu. Kita harapan kita pada malam hari ini sementara kita menunggu sebuah petunjuk gitu ya, di semua personel coretan Bahari, kita sambil istirahat kita menikmati suasana alam dan air Apa ya? yang berderai terus ya kan, bosan angin juga ini malam nggak terlalu dingin, nggak juga panas, sedang dan suara alam jangkrik ini membuat kita untuk relax gitu ya Mbak ya. Kita Nggak kepengen melepas pulang. nggak kepengen pulang kita di sini tuh. Jadi udah keenakan gitu. Jadi semua terbayar kelelahan kita di perjalanan tadi. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat. Sampai di sini.
intinya bahwa kita sampai pada satu tujuan, ya. Terbayar semua lelah Terbayar kita semua ya, sampai yang jungkir baliknya. Jungkir Iya. balik, iya, ya kan? Kemudian Saltonya. terpleset, jatuh gitu kan. Bayu apa yang dirasakan ketika berada di sini, menyatu dengan alam? Ini Bayu ngerasain apa nih? Bayu. Ngerasain itu pertama enak, masalahnya itu situ nyaman lah pokoknya, Nyaman di ya, posisi berada di nyaman. sini ya. Nyaman. Nyaman. Jadi memang ketika kita berada di sebuah lokasi ini, kita paling tidak kita apa ya, menghilangkan Kepenatan yang kepenatan, kejenuhan kita berada di kota gitu kan. Kota, iya. lupa pokoknya lupa segalanya Lupa sudah. segalanya gitu ya kan. Jadi memang luar biasa. Kita senang melakukan penelusuran seperti ini gitu. Walaupun Pengalaman, banyak pengalaman, pembelajaran. Intinya pembelajaran banyak yang kita dapat menyatu dengan alam gitu kan. Kita bisa di sini juga kita makan bareng gitu. Jadi seolah-olah kita mengambil sebuah hikmah gitu, nikmatnya gitu kan, maksudnya Nikmatnya kebersamaan coretan bahari ya inilah nikmatnya kita ini. kebersamaan gitu kan, nikmatnya kita menikmati hidup ini gitu ya. Momen-momen yang nggak bisa Momen-momen dilupakan yang gitu, nggak yang bisa indah dilupakan banget. gitu, indah banget. Dari tadi susahnya hingga jadi senang. Gitu, jadi senang gitu kan, kemudian berada di sini rasanya nggak mau pulang gitu Mau ya kan. pulang. Luar biasa memang tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa menggali cerita pada malam hari ini. Siapa tahu ada teman-teman coretan bahari di luar sana pengen kan penatnya, jenuhnya, terus ke sini yuk. Terus ke sini. Ya lumayan lah. Lumayan lah, terjal naik gunung turun Perjuangan dan Perjuangan. hasil itu terbayar lunas. pastilah. Intinya nggak Iya nyesel kan? dah, jauh-jauh datang Di ke mana sini. ada sebuah perjuangan, Ada pasti pengorbanan. ya kan, pengorbanan pasti itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Itu yang kita rasakan pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah nyampe pada tujuan kita ini. Sahabat coretan bahari, kembali lagi ke kami di sini. Teteh, Ayu Moza tentunya. Dan sepanjang perjalanan itu asli keren banget, tantangannya, rintangannya. Sempat juga pada semangat, tapi dengan tadi kita lihat teman-temannya teh ya, kita jadinya semangat banget gitu. terus pesan-pesan buat masyarakat Bontang, Sangatta, Bengalon, Ya, apa? kalian itu harus datang ke sini. Kalau nggak datang dan menikmati namanya sunset alam yang begitu indah. Terus ada juga kan gosipnya katanya ada Goya, nenek katanya ya, ya, Bokto mitos ada ya teman-teman. Iya kami di sini dengan keadaan selamat walafiat dan kami akan kembali ke rumah. Semoga perjalanan kami semuanya aman, lancar, Ya. sampai tujuan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teteh. Moza. Sampai jumpa teman-teman di coretan bahari.